Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab Syarah Jurumiyah berjudul Kaifa Tutqinu Al-Ajurumiyah karya dari Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Kita masih pada perkara-perkara yang dimabnikan atau kata yang mabni di mana keadaan akhir dari kata tersebut tidak berubah ketika dimasuki oleh amil-amil apapun itu. Sebelumnya kita telah membahas mabni dari fi'il. Ada tiga yang menjadi asas tentu adalah fi'il madi dan fi'il amr. Dan fi'il yang ketiganya adalah fi'il mudhari. Karena ada sebab-sebab tertentu. Yakni ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Maupun ketika bersambung dengan nun niswah. Maka seketika itu fi'il mudhari dimabnikan. Sekarang kita masuk ke isim-isim yang mabni. Nah, berarti pembahasan kita adalah isim sekarang yang dia itu keadaannya tidak berubah, yakni tetap dalam satu keadaan, diawali dengan domir, kata ganti. Nah, ad-domiru, apa itu domir? Di sini didefinisikan oleh pensyarah, wa ismun jamidun, dia adalah isim jamid, ya. Jadi isim itu ada lagi namanya mustaq sama jamid, ada mabni sama mu'rab. Jadi jamid itu jangan sampai disamakan eh, dengan mabni. Beda dia. Walaupun ada segi kemiripan. Nah, yakni isim yang mabni itu ditinjau dari keadaan akhir yang tidak berubah. Sedangkan jamid itu ketidakperubahannya itu dari proses, yakni dari terciptanya. Nah, jadi dia tidak memiliki kata asal. Maka oleh sebab itulah domir dikatakan jamid. Jadi isim jamid itu adalah setiap isim yang tidak memiliki kata asal. Nanti lawan dari jamid adalah mustaq. Mustaq itu ya dia merupakan kata yang muncul dari derivasi kata tertentu, berarti memiliki kata asal. Ya. Maka di sini dikatakan ismun jamidun mabniyun. Ya. Mabni, mabniyun. Wudi'a yang diletakkan, si isim mudhamir ini diletakkan liyadullah untuk menunjukkan atas mutakallim yang berbicara, au mukhatab yang diajak bicara, au ghaibin yang tidak hadir dalam pembicaraan atau yang dibicarakan. Nah, ini definisi dari domir, ya. Ismun jamidun mabniun wudi'a liyadulla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Nah, ada pembahasan tentang domir yakni domir yang bersambung. Jadi domir itu kalau kita ingin turunkan dia memiliki pembagian, ya. Dia memiliki pembagi pembagian. Ada yang namanya domir baris, kemudian
Ada yang namanya domir mustatir. Ya. Domiru kismani. Domir itu ada dua. Ya. Ada yang domirnya baris. Ada yang domir mustatir. Domir. Ya. Baris. Ini yang menjadi bahasan kita pertama. Ad-domair al-barizah, yakni domir baris. Kemudian domir mustatir. Apa itu domir baris dan apa itu domir mustatir? Singkatnya, domir mustatir itu adalah domir yang tersembunyi, tidak nampak. Berarti baris lawannya, yakni tidak tersembunyi dan nampak. Gitu ya. Nah, domir baris ini terbagi menjadi dua. Domir baris ini terbagi menjadi dua lagi. Ada yang muttasil, ada yang muttasil, kemudian ada yang munfasil. Apa itu muttasil? Muttasil itu berarti domirnya dia bersambung dengan kata selain domir. Entah dia bersambung dengan fiil, entah dia bersambung dengan huruf, entah dia bersambung dengan isim. Kalau munfasil, itu adalah domir yang terpisah. Terpisah di sini maksudnya dia tidak nyambung dengan isim, tidak bersambung dengan fiil, tidak bersambung juga dengan huruf. Bisa pula dia ditinjau dengan i'rab nantinya. Maka nanti kita akan dapati domir rofa, munfasil, kemudian domir nasab, munfasil. Ya. Kemudian untuk yang muttasil ada domir rofa muttasil, domir rofa yang bersambung tapi mahalnya rofa. Kemudian ada domir nasab muttasil, dia bersambung tapi mahalnya nasab. Kemudian ada domir jer. Domir jer tapi yang muttasil bersambung. Berarti mahalnya jer. Tiada lain terletak setelah apa? Huruf jar. Atau dia terletak sebagai mudhaf ilaih. Kan bisa. Bisa ya domir itu berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Kalau dia nyambung sama isim. Maka seketika itu dia di mahali jarin mudhafun ilaih. Sekarang kita bahas dulu domir yang bersambung. Nah, ya, domir yang bersambung. Awalan ad-dhamairu al-muttasilah, ya, domir muttasil. Ini pembagian dari domir baris yang pertama. Yang kedua nanti kita akan bahas munfasil yang terpisah. Bil kalimati fil kitabah, dengan kata dalam tulisan. Yang pertama, domir muttasil mabni fi mahali rof'in. Berarti domir muttasil, domir rofa' muttasil. Kita katakan begitu, nggak apa-apa. Domir rofa' muttasil. Nah, untuk domir rofa' muttasil itu ada 5 domir. Ada 5 domir. Ini domir-domir yang khusus nantinya mabni fi mahali rof'in. Tapi dia muttasil ya. Domir-domir yang muttasil. Nah, mabni fi mahali rof'in. Tiada lain kedudukannya menjadi fa'il atau naibul fa'il atau isim kana dan saudarinya. Nah, ini yang ta'ul fa'il. Domirnya ta'ul fa'il. Yang penggunaannya adalah untuk mutakallim sebagai apa? Sebagai fa'il nih. Nah, nyambung sama isim. Nah, nyambung sama fiil. Ana zakartu. Nah, zakaro yuzakiru itu fiilnya. Karena dia bersambung dengan domir mutaharik maka dia disukun lah. Ya, fiil madinya. Maka di sini bisa kita irob dia. Nah, zakaro atau zakar mabniyun ala sukun. Nah, litisalihi beta'il fa'il.
atau litisalihi bidomirin mutaharrikin. Nah, kemudian kita langsung i'rab tu-nya di sini kita katakan at-ta'u domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ini kan mahalnya rofa. Berarti kita katakan apa? Fi mahalli rof'in. Ingat, kalau yang mabni-mabni itu nanti irobnya fi mahalli, fi mahalli, fi mahalli. Begitu. Walaupun nanti ada yang mabni, la mahala laha minal i'rab. Seperti huruf tuh. Huruf kan mabni. Dia nggak ada sedikit pun posisi dari i'rab. Nah. Kemudian yang tak berharokat fathah ini anta. Nah, domir muttasil mabni alal fathi fi mahali in. Ingat nih domir muttasil yang mahalnya rofa. Zakarti domir muttasil mabni alal kasri mukhatabah ya untuk apa? Satu orang perempuan diajak bicara. Nah, alal kasri fi mahali in. Kemudian untuk dua orang yang diajak bicara lil mukhatabah ini zakartuma. Nah, tuma, tuma. Nah, ya. Nah, ini tu-nya saja nih. Tu-nya kita kira begini, domirun muttasilun mabnun ala domi. Jangan sampai dikatakan mentang-mentang bersambung dengan ma-nya bersambung dengan alif dan alifnya sukun kita katakan domir muttasil mabni ala sukun karena dilihat dari alif yang di akhir. Enggak. Ma-nya di sini adalah lidalalati ala tasniyah. Nah, ya, begitu. Atau mimnya itu harfu imad. Alifnya itu lidalalati ala tasniyah. Atau kesemuanya ma di sini keseluruhan ma lidalalati ala tasniyah sebagai penunjuk atas dua karena kan yang diajak bicara dua orang. Kemudian lil mukhatabin ini jamak laki-laki tum ah zakartum fil baiti tum tu-nya saja domir muttasil mabni ala domi lah mim sukunnya bagaimana harfun dalun ala jama'ati zukur. Ya, jadi mim sukunnya di sini yang di antum tuh atau domir mutasil tum di sini itu mimnya adalah huruf yang berfungsi untuk menunjukkan atas ya kelompok laki-lati jama'atiz zukur. Nah, berarti lebih dari dua laki-laki. Kemudian yang perempuan sekertunna. Nah, ya, tu-nya saja domir mutasil mabni ala domi kita sebutnya. Lah nun yang bertasdid apa nih? Nah, itu adalah huruf yang menunjukkan atas jamak perempuan, jam'in niswah, perkumpulan perempuan lebih dari dua. Gitu ya. Kemudian na fa'il. Domir apa? Na fa'il. Nah, jadi yang pertama adalah ta'ul fa'il, tu, ta, ti, tuma, eh, tum, tunna. Nah, itu sebutannya ta'ul fa'il. Yang pertama, kan saya bilang tadi ada berapa domir? Domir mutasil yang fi mahali rafin ini 5 domir. Yang pertama adalah ta'ul fa'il. Jadi jangan dihitung dari tu, ta, ti nanti jadi banyak nggak jadi 5 ya. Jadi dihitungnya dari taul fa'il udah langsung harokat yang domah, fathah yang kasroh ketika satu orang perempuan yang bicara atau domah juga tapi ada mimnya tuma atau ada mimnya sukun tum atau dengan nun niswah yang bertasdid itu tunna. Nah yang kedua itu adalah na al fa'ilin ya jamak nahnu lil mutakallimin begitu atau muazzim nafsahu. Zakarna ad-darsa. Na di sini domirun mutasilun mabniun ala sukun. Baru di sini kita katakan mabninya ala sukun. Jangan sampai dikatakan mabni alal fathi. Bedakan antara na sama tuma tadi ya. Kan tuma itu kan juga diakhiri alif. Tapi alifnya itu adalah satu rangkaian dengan mim yang berharokat fathah. Yang dimana kita sebutnya ma liddalalati ala tasniyah. Sedangkan na ini alifnya udah langsung satu rangkaian dengan na. Seperti itu teman-teman semua ya. Nah. Karena nanti kalau nggak dipanjangin, ya beda dong. Jadi nun niswah tuh. Ya, jadi nun niswah. Kemudian yang ketiga adalah aliful isnain. Nah, ya, ingat nih film Adi, aliful isnain, zakaro. Nah, ya, aliful is, aliful isnain. Kemudian di fiil mudhari juga ada, di fiil mudhari juga ada aliful isnain. Dia fi mahali raf'in juga dan dia adalah domir. Nah, ya. Kemudian di fiil amr pun juga ada. Nah, dia pun di fi'il amr juga fi mahali raf'in.
Karena kan kita sedang bahas domir mutasil fi mahalli raf'in. Jadi terbahaslah semua yang dari fiil ini. Kalau emang dia ada di fiil-fiil tersebut. Alif di fiil madi, zakaro. Alif di fiil mudhari, dan alif di fiil amarnya. Dan semua irobnya sama. Ketika alif tasniyah atau alif isnain ini ada di fiil madi, atau ada di fiil mudhari atau di fiil amar, semua kita irob domir mutasil mabni ala sukun. Fi mahalli raf, fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Fa'il. Namanya sebagai fa'il. Kalau fi'il mudhari kan diakhiri dengan nun. Nun itu bukanlah fa'il melainkan adalah tanda i'rabnya. Ya, kita udah bahas itu. Yang ketika jazm hilang dan ketika nasab juga ketika nasab juga hilang nunnya ya. Maka di sini aliful isnain tadkhulu 'alal fi'lil madi wa mudhari'ihi wa amrihi. Masuk ke fi'il madi, mudhari dan juga amr. Yang keempat, wawul jamaah. Ya, wawul jamaah juga tadakhulu 'alal fi'lil madi wa mudhari'ihi wa amrihi. Nah, masuk ke fi'il madi, masuk ke mudhari'nya dan juga masuk ke amarnya. Katabu, ini fi'il madi nih. Wow. Jangan lihat alif. Alif di sini adalah alif fariqah. Alif fariqah namanya aja fariqah untuk membedakan antara wawu yang domir dengan wawu huruf ilat gitu. Kalau wawu yang domir maka alif fariqah muncul. Kalau wawunya huruf ilat, alif fariqah nggak muncul. Sampai sini paham? نعم أستاذ Iya. فهمنا. Nah, terkadang ada yang langsung mengambil contoh dari Al-Quran. Ini bagaimana? Padahal wawunya wawu huruf ilat. Ah, Nah, itu di antara alifnya biasanya ada tanda sifar. Walaupun terkadang juga ada alif farikoh di atasnya juga ada tanda sifar. Nah, itu masuk ke rosem. Itu ilmu, fun atau disiplin ilmu yang berbeda. Itu. Kemudian pas di film mudhari yuzakiruna, nah ya, wawunya. Lam yuzakiru. Nah, ini yang fil amr. Ifhamu ya. Ke semua waw ini dari fiil-fiil yang jenisnya beda-beda, ada madi, ada mudhari, ada amr, itu semua kita irob. Domir wawu jamaahnya adalah domir mutasil mabni ala sukun. Nah, ya, di mahali raf'in. Kemudian yang diakhiri alif boleh juga kita katakan wal alifu fariqatun. Langsung dikasih. Nah, ini baru saya baca nih. Cara jurumiyah yang mengirob fiil-fiil madi yang fa'il wawul jamaah kan ada alif fariqohnya. Alif fariqohnya dikasih tahu itu adalah alif fariqoh. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima adalah nunun niswah. Nah, ya. Nunun niswah. Nunun niswah. Tadkhulu 'ala al-fi'li al-madi wa mudhari'ihi wa amrihi. Nah, ini kalau nun niswah ini dia adalah domir juga li jama'atin nisa untuk menunjukkan banyak perempuan fi mahalli raf'in sebagai fa'il atau juga fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il juga bisa ya. Intinya fi mahalli raf'in dia bisa sebagai fa'il. Intinya kalau fi mahalli raf'in ya kedudukan-kedudukan kata yang mahalli rafa begitu. Maka potensinya dia bisa di sana. Bisa dia sebagai fa'il, bisa dia sebagai naibul fa'il. Nanti tinggal bentuk fiilnya aja bagaimana. Kalau bentuk fiilnya maklum, ya sudah. Si domir ini fi mahalli rafin sebagai fa'il. Kalau bentuknya majhul fiilnya, ya berarti domir-domir ini fi mahalli rafinnya sebagai naibul fa'il. Kalau fiilnya fiil nakis kana dan saudarinya, ya sudah. Berarti domir-domir ini nanti ketika ada di sana, di fiil-fiil nakis itu kana dan saudarinya, dia menjadi isimnya kana dan saudarinya. Ya. Nah, untuk nun niswah masuk ke semua, ke fiil madi, mudhari dan amr. Katabna, yaktubna. Nah, kemudian kalau nun niswah ini sudah masuk ke fiil mudhari langsung mabni begitu ya. Fiil amr, kalau fiil amr nggak usah dibahas, karena memang dia mabni gitu keseluruhannya. Nggak ada fiil amr yang mu'rab. Begitu pula fiil madi nggak ada yang mu'rab. Tapi kalau fiil mudhari mayoritasnya mu'rab ya. Dan dia keadaan asalnya adalah mu'rab. Yaktubna ini cabang aja dia karena ada sebab bersambung dengan nun niswah. Jadilah mabni dia. Mabni ala sukun. Mabni di atas diam. Sukun itu diam ya. Dan karena bertemu dengan apa? Nun niswah jamak ya perempuan.
Dhamir muttasil mabni alal fathi. Ustadz min fadlik Ya, soal min fadlik Ustadz idzan yaktubna itu dia fi'il mudhari'nya mabni tapi tetap fi mahalli ya Ustadz fi mahalli raf'in. apanya? Di contoh yang tadi yaktubna darsa itu kan fi'il mudhari'nya karena bersambung dengan nun niswah maka dia mabni ala Hmm. sukun Hmm. ittisalihi bi nun niswah. Kita tetap sebut dia fi mahalli raf'in Nggak atau perlu, tidak? nggak perlu. Oh, ainam, Heeh, nam. nggak perlu. Baik, Kenapa? tamam Ustaz. Kalau disebut fi mahallir rofin, emang itu mahalnya rofa. Enggak, Ainam, ya. ainam. Karena begini juga, kan dia sebab rofaknya itu karena bebas dari penasab dan penjazm. Nah, walaupun dia terbebas dari penasab dan penjazm, tapi ada sebab yang menjadikan dia tidak lagi mu'rob, gitu. Jadi tidak perlu juga kita sebut dia fi mahalli rofin. Tamam Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallah fi. Nah, ya. Tapi kalau misalkan disebut juga fi mahalli rofin, ya sudah tuntas-tuntas sebutannya. Berarti fi mahalli rofin litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Biar orang tidak bingung. Gitu. Nah, itu baru pas. Tapi jadi kepanjangan i'rabnya. Maka terkadang di dalam kaidah pengiroban fi'il mudhari yang mabni seperti ini ketika bersambung dengan nun niswah, ya sudah cukup dikatakan mabni ala sukun. Litisalihi bi nun niswah. Tapi kalau mau dilanjutkan, fi mahali rof'in li tajridihi anin nasibi wal jazimi. La ba'sa. Paham ya? Yang keenam adalah yaul mukhatabah, ini tambahan ya. Bahwasanya tadkhulu ala fi'lil amri, masuk kepada fi'il amr wa mudhari'ihi dan fi'il mudhari faqat ya. Yang mana penggunaannya untuk mukhatabah muannasah. Ya, tuzakirina. Kemudian yang fi'il amr zakiri. Ada 6 ya berarti totalnya. Tambahan satu. Ya, kalau kalau 5 5 itu ada di Nahwu Tatbiki. Saya baca itu. Iya. Ya ul mukhatabah. Betul. Zakiri, tu zakiri, yaknya di sini nanti kita sebut dia irobnya domirun mutasilun mabni ala mabni ala sukun. Ya. Nah, inilah keenam domir mutasil yang berada pada mahal rofa. Entah kedudukan sebagai fa'il, naibul fa'il, atau isim dari fiil-fiil nakis seperti kana dan saudarinya. Ya. Imma an takuna fi mahalli raf'in fa'ilun aw naibu fa'ilin aw ismu kana aw ihda akhwatiha. Baik, 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 baik. Nah, ini ringkasannya dan juga beserta irobnya. Sekarang kita masuk ke sini. Ada contoh-contoh yang harus kita baca. Silakan dibaca. Ini yang sebentar dulu. Oh, enggak. Ini yang pembagian yang kedua sudah. Nah, berarti ya, ya. Nah, ini sudah sama contoh-contohnya ya. Tapi enggak ayat Al-Qur'an ya. Nah, kalau di dalam ayat Al-Qur'an ada banyak sekali ya. Nah, coba
ayat Al-Quran datangkan satu di dalamnya ada domir mutasil yang fi mahali raf'in. Siapa yang bisa datangkan? الأسد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم جاهدوا. Wawul jamaah. نعم. Baik, betul. Oke. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 131 juga ada qala aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu tu ya. Naam. Taul fa'il. Baik. Ya, yang faqala Hmm? anambiuni itu juga ya. Faqala anambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang mananya? Yang ambiuni yang sebutkan padaku nama-nama yang ada di ini, yang pada Wawul saat jamaah. percakapan dengan ini kan. Wawul jamaah ya, ya. Ha, ha. Ambiuni, Ya, wawul ambiuni. jamaah. Sebutkan domirnya apa? Kalau ini ya mukotobi tadi ya, Ustaz ya. Nah, Ya ambiuni. Al-wawunya, ya. al-wawunya. Ambiuni, ambiuni, wawul jamaah tuh. Ya, wawul jamaah fi mahali raf'in. Ambiuni. Itu dia fil amr madi atau mudhari itu? Fi'il amr. Fil amr betul sekali ya. Nunnya nun wiqayah. Baik. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk yang kedua. Domir mutasil pada mahal nasab sekarang. Yang pertama adalah kaful khitab. Nah, ketika domir mutasil atau domir ini bersambung dan mahalnya itu nanti mahal nasab, dia bersambungnya dengan apa? Bisa dengan fiil, bisa dengan fiil yang sudah ada fa'ilnya. Itu. Berarti dia jadi maf'ul bih. Bisa dengan apa lagi bersambungnya? Isim. Isim dan hal. Dengan Huruf. huruf juga bisa, huruf juga Bisa bisa. dengan isim. Ya, bisa dengan huruf. Huruf apa? In, Harf Nah, jar. inna dan saudarinya. Maka nanti si domir itu pada mahal nasab lah dia. Nah, yang bersambung dengan isim, isim apa tuh? Yang menyebabkan si domir ini bisa nasab. Mahalnya nasab ketika bersambung dengan isim. Inna wa akhwatuha. Eh, inna kan huruf. Harf. Oh, oh, isim ya Ustaz. man. Eh, nasab ya. Tadi ada yang bilang, Bisa juga. tadi ada yang Isim ya Ustaz. Amin fadlik. Isim ya Ustaz. Hah? Kan tadi bilang Isim yang bersama bukan isim dengan yang do. bersambung. Bukan. Kan saya bilang domir ini kan ketika bersambung dengan kata lain fi mahalin nasbin. Selain dengan fiil, dia bisa bersambung dengan apa lagi? Ada yang bilang isim, ada yang bilang huruf. Kalau huruf betul. Kalau isim saya belum pernah jumpa. Untuk mahal nasab ya Ustaz maksudnya. Iya, heeh. Ah, ya, namsa. Iya, ya. Berarti hanya bisa bersambung dengan apa? Oh, karena di sini judulnya fi mahali nasbin au mahali jar Ustaz. Makanya dikasih contohnya dua-duanya Ustaz. Iya, Agak ya. cuman saya bahas yang mahalnya nasab dulu tadi pertanyaan saya. Nah, Ustaz. Nah, ketika dia bersambung dan mahalnya itu nasab, selain dia bersambung dengan fiil, maka dia bersambung dengan apa lagi? Ada yang bilang Huruf. huruf ya. Betul, hurufnya adalah huruf inna. Kalau isim tidak, ya. Jadi yang mahalnya nasab dulu. Gitu. Jadi ini dia mustarok nih, ya. Dia apa mustarok. Baina mahalli baina mahallai an-nasbi wal jarri. Gitu. Ya. Ada berapa domir di sini? Tiga. Ya kan? Ada dua apa tiga nih? Betul, dua.
Yang pertama kaful khitab. Nah, nah ini ketika dia fi mahali nasbin. Fahasoka at-tabibu. Domir kaf. Nah, fi mahali nasbin berarti kita lihat dia bersambung dengan apa? Dengan fi'il, yakni fahaso, memeriksa. Dokter itu memeriksamu. Nah, kafnya berarti fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bih. Kalau kita irab dia kafnya adalah domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahali nasbin. Kemudian kita beralih nih yang mahalnya jar. Kalau mahal jar berarti dia bersambung dengan apa? Isim dan huruf jar. Ya, isim dan huruf jar ya. Nah, kalau dia bersambung dengan isim nanti mahalnya jar sebagai mudhaf ilaih. Kayak gitu. Contoh seperti ini. Akhadtu kitabaka. Domir kaf di sini bersambung dengan kata kitab. Kitab adalah isim, berarti dia fi mahali jar sebagai mudhaf ilaih. Kemudian minka. Min itu huruf jar, kafnya fi mahali jar. Gitu. Itu mukhatab ya. Tak. Kemudian mukhatabah. Mukhatabah berarti ki yang anti ya, mukhatabah satu orang perempuan. Fahasat ki atau bibatu. Nah, ya, fahasatki at-tabibatu. Dokter perempuan itu telah memeriksamu perempuan. Nah, ya. Akhadtu kitabaki minki. Saya mengambil bukumu darimu. Itu. Nah, ki di sini maupun ki yang difahasat itu kita irab domirun muttasilun mabinun al kasri. Fi mahalnya beda. Kalau yang fahasat ki fi mahali nasbin, kalau kita biki dan minki ini fi mahali jarin. Ya, kita biki fi mahali jarin mudhafun ilaih. Kemudian lil musanna al mukhatabah, lil mukhatabi, dua orang laki-laki. Fahasokuma, nah ya. Kemudian untuk yang perempuan juga bisa seperti ini. Untuk yang laki-laki afwan, yang fahasot ini kan karena fa'ila atau biba. Nah, atau yang perempuan juga juga bisa. Hmm? Iya. Nah, ya. Nah, kita Perempuan juga sama kuma ya. Perempuan juga sama kuma. Layaknya juga antuma antuma begitu. Fahasat kuma atau bibatu. Ini kita artikan kuma di sini adalah kalian dua orang perempuan ya. Telah diperiksa oleh dokter perempuan. Ya. Fahasakuma atau bibu. Kita bukuma lakuma. Nah, ya. Semua kita irab dia domir mutasil mabni ala domi. Seperti yang tadi. Antuma yang di irabnya tu-nya saja. Ma-nya lidalalati ala tasniyah. Gitu. Kemudian lil mukhatabin. Jamak laki-laki nih, lebih dari dua. Fahasokumu at-tabibu. Ini mimnya diharokin di domah ini kan karena litiko isakinain. Karena bertemunya dua sukun. Ya, asalnya sukun ini. Kum. Fahasokum at-tabibu. Ya. Kemudian akhadtu kitabakum minkum. Nah, kum di sini kita irab dia domir mutasil mabni ala domi dan mimnya mim sukun di situ adalah alamatu jam'i syukur, tanda jamak laki-laki. Kemudian yang mukhatabat perempuan. Kunna ya, kunna. Dhamir mutasilnya kunna. Kemudian ketika bersambung dengan isim pun juga pakai kunna. Kunna ini yang antunna ya. Kemudian ketika bersambung dengan huruf jer juga kunna. Nah, domir mutasil mabni ala domi kunya. Nunnya alamatu jam'in nisbah. Seperti antunna tu'nya ala domi ya. Nun yang bertasdidnya adalah nun niswah, tapi kita katakan alamatu jam'in niswah. Ya. Kemudian yang kedua adalah hak ghaib. Ini fi mahali nasbin dan fi mahali jerri. Lil ghaib untuk satu orang laki-laki yang lagi dibicarakan dorobahu Zaidun. Zaid memukul dia laki-laki. Kita buhu lahu. Ya, bukunya miliknya. Begitu. Kita buhu lahu. Bukunya miliknya. Huhu. Nah, hu di sini domir mutasil mabini ala domi. Yang dorobahu fi mahali nasbin. Kalau kita buhu lahu ini fi mahali jarri. Lil ghaibah untuk satu orang perempuan. Akramaha Zaidun. Nah, kita buhalaha. Haha di sini domir mutasil mabni alal fathi. Jangan sampai dikatakan fi mahalli
Hmm? Afwan. Jangan sampai dikatakan domir muttasil mabni ala sukun. Tidak, tapi fat alal fathi. Gitu ya. Nah. Lil musanna al ghaib, dua orang yang dibicarakan, baik laki-laki dua orangnya atau perempuan. Akromahuma Zaidun, akromathuma Aisyatu, kitabuhuma lahuma, huma. Itu domir muttasil mabni ala dhammi, ma-nya lidalalati ala tasniyah. Lil ghaibin, untuk jamaah laki-laki yang dibicarakan. Akromahum ar-rajulu, kitabuhum lahum. Hum, domir muttasil mabni ala dhammi, dan mimnya, mim sukun di situ lidalalati ala jam'i dzukur. Ghaibat akromahunna, hunna. Nah, ini sama seperti munfasilnya bentuknya ya. Hunna. Udah domir mutasil mabni ya ala dhammi. Wan nunnya adalah lidalati ala jam'in niswah. Nah, kemudian ada yang lil mutakallim ya, lil mutakallim yakni ya mutakallim sebutannya. Yaul mutakallim untuk satu orang ya, untuk satu orang mutakallim di sini. Tapi dia kalau bersambung dengan fiil menjadi objek, dikenai perbuatan. Fahasoni atau bibu. Nunnya di sini nun wikoyah ya. Karena nanti kalau langsung ketemu sama sok jadi fahasi kan fiil nggak boleh dikasrah. Gitu. Fahasoni atau bibu. Ya ul mutakalim domir mutasil mabni ala sukun. Fi mahali nasbin kalau yang fahasoni. Kitabili bukuku milikku. Nah, kitabi nanti ya mutakalim domir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin. Mudhaf ilaih. Ke fi mahali, ya fi mahali jarin ya sebagai mudhaf ilaih. Ya kitabi. Li juga fi mahali jarin. Tapi tidak kita katakan sebagai mudhaf ilaih karena setelah huruf dia terletak setelah huruf jar. Yang kedua adalah na al mutakallim lil mutakallimin. Fahasana at-tabibu. Na kitabuna qayyimun marrabina. Marrabina. Nah di sini domir mutasil mabni ala sukun. Saya ini adalah ringkasannya domir mutasil yang berada pada mahal nasab atau mahal jir. Di mahali nasbin, kedudukannya dia sebagai maf'ulun bih atau sebagai isim bagi huruf nasikh. Berarti dia bersambung dengan apa? Huruf inna dan saudarinya. Gitu. Nah, ini dia. Innani, lakinnana, laita. Nah, itu kan saudara-saudaranya si inna ya. La'allahu, hu. Ya mutakalim, na, kahu. Di sini dia fi mahali nasbin. Sebagai isim. Yang mutakalim sebagai isim inna, nah yang di sini nafailin sebagai isimnya lakinna, kaful khitab yang berharokat fathah di sini dia sebagai isimnya laita, hu pemirha di sini sebagai isimnya la'alna. Kalau yang sebelumnya ini dia sebagai maf'ul bih. Kemudian ketika domir itu bersambung atau kita katakan muttasil berada pada mahal jer, dia kedudukannya sebagai idhofah atau jer dengan huruf jer. Nah, kalau bila idhofah ketika bersambung dengan isim. Kalau dengan huruf jar ketika bersama dengan huruf jar yang udah kita kenal di awal-awal pertemuan lalu itu. Baik. Nah, kita baca ini. Ini penting juga kita baca halaman 171. Keadaan i'rab domirna. I'rabnya domir mutasil mabni ala sukun. Kita i'rab demikian. Fi mahali nasbin atau fi mahali jarin atau fi mahali rafin. Untuk yang fi mahali nasbin, kalau na tersebut sebagai maf'ul bih. Rumusnya fi'il plus na. Fi'ilnya udah ada fa'ilnya begitu. Kemudian fi mahali nasbin lainnya adalah isim.
dari huruf-huruf inna atau saudarinya. Nah, ya, disebut dengan penasikh. Contohnya inna dan mu'alimun. Kemudian ketika na itu fi mahalli jarrin, ya, ketika bersambung dengan isim bil idhofah sebagai mudhaf ilaih nanti mahalnya, atau dengan huruf jar ketika bersambung dengan huruf jar sebagai mudhaf ilaih, contohnya baituna nazifun. Nah, di sini mudhaf ilaihnya baitu, maka fi mahalli jarrin, ya, mabni alal kasri, mabni alal fathi. Mabni alal fathi atau mabni alal sukun? Mabni alal sukun, ya, bukan mabni alal fathi, afwan. Mabni alal sukun. Kemudian ketika pada mahal rofa juga bisa, ya, sebagai fa'il kalau fi'ilnya maklum, sebagai naibul fa'il kalau fi'ilnya majhul. Satu lagi sebetulnya nih. Apa? Nah, fa'il ini. Ketika bersambung dengan Isim ya Ustaz. Mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. enggak fi mahali raf'in, yang fi mahali raf'in. Oh Kalau ya fi nam. mahali jarrin. Yang fi mahali raf'in. Na fa'ilin fi mahali raf'in, selain dia menjadi fa'il dan naibul fa'il, dia menjadi apa lagi? Ismu inna. Ada. Ismu kana wa akhwatiha. Iya, betul. Tambahkan satu lagi ya. Nah, perbedaan antara na al-fa'ilin dan na al-maf'ulin. Untuk na yang fa'ilin, ada dua fi'ilnya nih. Nah, ya, fi'il madi yang mabni ala sukun. Nah, dia kalau bersambung dengan fi'il madi, maka fi'il madinya itu nanti mabni ala sukun. Kemudian hiya al-fa'ilu wa ma ba'daha al-maf'ul in wujida. Dia sebagai fa'il, ini ketentuan yang kedua tentunya. Ya. Ketentuan pertama, na fa'il ini dia bersambung dengan fi'il madi dan fi'il madinya mabni ala sukun. Atau di sini ada catatan tadakhulu al fi'il madi faqat. Oke. Na fa'il itu hanya bersambung dengan fi'il madi saja, ya. Nah, dan nanti bentuknya sama kalau nanti kedudukannya sebagai naibul fa'il atau kedudukannya sebagai isim kana. Intinya sama, nanti si fi'il madinya atau fi'il nakisnya sukun dia tuh. Seperti kana jadi kunna, nunnya sukun. Double lah nunnya, jadi tasdid kunna, ya. Dan dia menjadi fa'ilnya atau naibul fa'ilnya atau isim kana. Dan yang setelahnya adalah maf'ul. Kalau ada maf'ulnya begitu. Kita tergantung fi'ilnya lagi. Kalau fi'ilnya lazim ya nggak ada maf'ulnya. Kalau fi'il muta'addi ya ada maf'ulnya. Gitu ya. Kemudian yang na al-maf'ulin. Nah, ini ketentuan pertama. Fi'ilnya madi. Mabni al-fathi. Ah, contohnya dorobana. Atau contohnya di sini akromana. Zaidun. Nanya di sini nama maf'ul. Maf'ul bihi fi mahali nasbin. Karena akroma sudah ada fa'il. Fa'ilnya Zaidun. Jadi dia mabni al-fathi. Yang kedua, hiya al-maf'ul. Jadi maf'ul yang di sini dia sebagai maf'ul dan apa yang setelahnya biasanya fa'il ada. Yang ketiga tadkhulu 'alal fi'lil madi wal mudhari'i wal amr. Maf'ul ini dia masuk ke fi'il madi, masuk ke fi'il mudhari dan masuk ke fi'il amr. Akramana Zaidun nanya masuk ke fi'il madi. Ihdina nanya di sini masuk ke fi'il amr. Lam yarhamna nanya masuk ke fi'il mudhari dan semua sebutannya na maf'ul. Kita i'rab dia dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli bin. Kedudukannya apa? Nah, di sini sebagai maf'ul bih kita katakan maf'ulun sebagai